Informasi selanjutnya, seorang petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari menendang kotak dagangan seorang ibu di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat perbuatannya, petugas KSOP tersebut dinonaktifkan sementara dari tugasnya. Video amatir ini memperlihatkan saat petugas KSOP memarahi pedagang kaki lima di Pelabuhan Nusantara. Sambil memarahi pedagang, oknum tersebut lantas menendang kotak dagangan seorang ibu pedagang kaki lima hingga dagangannya berantakan. Peristiwa ini terjadi saat upaya penertiban pedagang yang berjualan di area pintu masuk pelabuhan. Akibat perbuatannya, petugas KSOP tersebut dinonaktifkan sementara dari tugas operasional dan dipindahkan ke bagian administrasi. Pihak KSOP juga telah bertemu korban dan menyampaikan permintaan maaf. Pihaknya berjanji untuk mengawasi ketat seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dikarenakan mungkin emosi sesaat mereka, pelaku melakukan bentuk tindak lanjut. Yang pertama, pendahuluan hukum yang kita lakukan itu pencopotan sementara sebagai petugas dinas kepolisian atau propos. Selanjutnya kami akan laporan ke Kasop untuk apalagi tindakan apa yang hukuman apa yang kami akan berikan. Polisi masih menyelidiki motif istri tega membunuh suaminya di Medan, Sumatera Utara. Diduga pelaku merekayasa kematian suaminya demi mendapatkan uang asuransi yang didaftarkannya sebulan sebelum kejadian. Pelaku yang merupakan istri korban sempat melawan dan tak terima saat polisi hendak menangkapnya di rumahnya. Hasil pemeriksaan polisi, diduga pelaku merekayasa kematian suaminya karena ingin mendapatkan uang 500 juta rupiah dari asuransi sang suami. Pasalnya, tepat sebulan sebelum kejadian, pelaku mendaftarkan sang suami asuransi. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pelaku, termasuk mengejar seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya, terutama yang berkaitan dengan asuransi yang dimohonkan istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka 1 bulan sebelum kejadian. Jadi dia buka asuransi tanggal 24 Februari, kemudian kejadian meninggalnya sebulan kemudian, dan dia langsung klaim asuransi, di mana asuransi ini dengan premi 5 juta sebulan dengan nilai tanggungan 500 juta. Seorang dosen dan notaris di Kota Medan, Sumatera Utara, Tiromsi Sitanggang, berusia 57 tahun, membantah terlibat pembunuhan sang suami, Ruslan Situngkir, yang terjadi 6 bulan lalu. Tiromsi menyebut korban yang mengalami stroke kecelakaan lalu lintas di depan rumah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Namun setelah olah TKP, polisi tak menemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas. Aksi pelaku terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi karena ditemukan luka tak wajar pada tubuh korban. Polisi mendapati tersangka sempat mendaftarkan asuransi atas nama suaminya. Istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka 1 bulan sebelum kejadian. Jadi dia buka asuransi tanggal 24 Februari, kemudian kejadian meninggalnya sebulan kemudian, dan dia langsung klaim asuransi, di mana asuransi ini dengan premi 5 juta sebulan dengan nilai tanggungan 500 juta. Pada saat kejadian ada 4 orang yang ada di dalam rumah tersebut. 1 karyawan dari tersangka sendiri, karyawan notarisnya, kemudian ada 1 laki-laki yang sekarang masih kami kejar keberadaannya. Polisi mencurigai ada pelaku lain yang membantu sang dosen sekaligus notaris itu dalam membunuh suaminya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Usai jeda kami kembali dengan informasi rumah jompo di Wonogiri, Jawa Tengah viral di media sosial karena didesain mirip dengan Istana Negara. Bangunan rumah untuk layanan orang tua, jompo, dan anak yatim piatu ini juga dibuka dan untuk dikunjungi warga.